belajar kali ini akan belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dibuka. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba akan terlebih dahulu ya. Oke, ketika orang dipanggil kita harus jawab hadir dan semangat, gitu ya. Oke, Alvin, hadir semangat. Kita semangat. Alia, hadir semangat. Gitu ya. Hadir semangat. Terusah, hadir semangat. Oke, bagus anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu mau tanya nih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Nah, ada yang lupa ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang aset dan juga aset jenis aset. Nah, itu kan ada dua kan anak-anak, ada yang aset lancar, ada yang aset tetap. Nah, kali ini kita akan belajar terkait aset tetapnya. Oke, jadi di sini kan kalian sudah bisa membedakan ya. Kira-kira yang termasuk aset itu apa aja anak-anak? Contohnya seperti apa? Ada rumah, tanah. Oke, betul. Nah, coba di sini angkat tangan. Siapa yang rumahnya itu ada motor, ada kulkas? Angkat tangan. Ada motor. Wah, hampir semua ada ya anak-anak. Ada. Nah, kira-kira kalau motor kalian, kulkas kalian itu dipakai terus-menerus, kira-kira nilainya itu bakal sama seperti di awal beli atau berubah ya? Berubah. Betul, nah turun ya. Kira-kira kenapa kok bisa turun? Karena dipakai terus. Oke, karena penggunaannya ya anak-anak. Nah, itu tadi kalau di akuntansi itu disebut sebagai penyusutan. Oke, tapi sebelum kita bisa menghitung penyusutan, di sini kita perlu tahu dulu bagaimana cara menentukan harga perolehannya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait harga perolehan dan juga penyusutan. Nah, berikut adalah tujuan belajar untuk hari ini. Yang pertama yaitu adalah siswa dapat menyebutkan komponen dari harga perolehan dan juga metode penyusutan. Yang kedua, siswa dapat menghitung harga perolehan untuk aset tetap berwujud. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung depresiasi aset tetap berwujud dengan dua metode dan juga membandingkannya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba anak-anak jawab deh. Ibu punya 3 pertanyaan. Yang pertama, ini sebagai asesmen awal ya anak-anak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aset tetap? Ada yang bisa jawab? Yang umurnya lebih dari 1 tahun. Oke, betul Alia. Yang kedua, apakah motor pribadi yang ada di perusahaan itu termasuk dalam aset perusahaan? Bisa itu mengatakan apa? Aisyah? Tidak, karena bukan dibeli oleh perusahaan. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga. Kenapa nilai aset bisa turun setiap tahun? Jawabannya apa? Agni mungkin? Karena digunakan terus-menerus dulu. Oke, betul. Nah, di sini anak-anak sudah tahu ya terkait dasar dari aset tetap. Nah, setelah itu kita akan nonton video terlebih dahulu ya anak-anak. Ini terkait harga Berdasarkan itu, diukur sebesar harga perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas dari benda atau konstruksinya dimaksud biaya impor. bisa sambil mencatat ya anak-anak. Biaya langsung meliputi biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal dan biaya simpan, serta biaya pembangunan, biaya pemasangan, biaya profesional dan biaya konstruksi. Nah, sekarang kita ada hasil meliputi biaya perolehan aset tetap utama di tanah, karena yang bisa besar biaya perolehan, mencakup harga beli atau biaya pembebasan tanah, biaya perolehan, biaya pemakaman, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang masih harus dikembangkan. Dalam hal itu juga meliputi konstruksi dalam pekerjaan, jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melewati satu periode anggaran dan dilakukan sebagai konstruksi dalam pekerjaan sampai aset tersebut selesai dan siap dipakai. Kalau tidak sudah, harus segera diklasifikasikan ke salah satu anggaran yang sesuai dengan kawasan aset tetap. Nah, makanya sampai sini saja ya. Jika kalian Oke, untuk videonya anak-anak sekarang kira-kira ada yang tidak membedakan terkait apa itu harga beli dan juga apa itu harga perolehan. Bisa angkat tangan? Ya, bisa. Harga perolehan termasuk biaya tambahan sampai aset tetap itu siap digunakan. Oke, betul sekali. Nah, sekarang Ibu punya nota nih di sini. Ini sudah sesuai dengan yang tadi saya sebutkan barusan ya, bahwa harga perolehan itu adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau uang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai aset itu siap dioperasikan.
dari biaya-biaya ini kira-kira menurutnya teman dari harga perolehan. Diberikan waktu 3 menit. Oke, sudah 3 menit anak-anak. Nah, di sini kelompok siapa nih yang mau maju untuk menjawab pertanyaan ini? Saya Bu. Ya, ya. Di sini kan Bu. Iya, boleh sebentar. Ada termasuk harga perolehan itu harga beli, ongkos kirim, dan biaya kemasan makanan. Oke, betul. Ada yang ingin makan lagi? Saya Bu. Iya, Farah. Bensin pertama tidak masuk Bu karena tidak memuat aset yang digunakan. Betul, luar biasa. Anak-anak ibu hebat semuanya nih. Di sini gue mulai kesimpulannya. Jadi untuk harga perolehan, jadi harga perolehan itu adalah fungsinya adalah harga beli ditambahkan dengan semua biaya langsung hingga aset siap untuk digunakan. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya. Kalian bisa langsung buka di LKPD di bagian 2. Nah, di sini kita mulai dari kasus yang pertama yaitu harga perolehan mesin. Oke, di LKPD yang diberikan di WhatsApp itu ada harga beli 90 juta, ada ongkos kirim senilai 2 juta, ada biaya pemasangan 3 juta, dan pelatihan operator 1 juta. Nah, sekarang kalian bisa menghitung total harga perolehan mesin ini dan juga dibuat jurnalnya ya. Bisa langsung tulis di kertas saja. Waktunya adalah 5 menit dikerjakan secara individu. Oke, waktunya sudah habis. Azalina, bisa langsung dulu jawabannya ke depan. Terima kasih, Azalina. Nah, oke anak-anak, apakah semua jawabannya dari 56 juta? Ya, sama-sama. Oke, betul sekali. Jawabannya dari 56 juta di mana semua biaya itu dimasukkan sebagai harga perolehan. Baik, sekarang kan udah paham ya terkait dengan perolehan. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah penyusutan atau depresiasi. Nah, di sini ada pengertiannya. Siapa yang bisa bantu membacakan? Saya. Langsung sekali ya. Coba deh yang dibantu. Penyusutan adalah pemindahan biaya aset tetap untuk kembali secara bertahap. Komponen pembuangan sebagai tentukan meliputi biaya perolehan aset, umur manfaat yang terdapat, estimasi nilai pada akhir umur manfaat. Itu. Di sini juga ada komponen perbedaan penyusutan itu adalah cost, yaitu adalah cost expenditure, necessary to estimate the asset and make it ready for imminent use. Lalu ada useful life yang merupakan estimate of the asset life, the funding for repair, service life, and vulnerability to obsolescence. Yang ketiga ada residual value yang merupakan estimate of the asset's value at the end of its useful life. Oke, di sini adalah metode pertama adalah metode garis lurus. Di metode garis lurus ini, penyusutan itu menyusunkan nilai aset secara merata setiap tahun selama umur manfaatnya. Ada empat karakteristik dari metode garis lurus. Yang pertama adalah beban penyusutan di sini setiap periode itu sama besarnya, tidak naik juga tidak turun. Yang kedua, nilai buku aset itu selalu menurun secara linear atau sama. Lalu yang ketiga, cocok untuk aset yang manfaatnya konstan seperti bangunan juga tanah. Lalu yang keempat ada tidak memperhitungkan intensitas dari penggunaan karena setiap tahun penyusutan itu adalah sama. Di sini ada formula untuk metode garis lurus, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Ini ada contohnya, harganya itu 6 juta dengan sisa 1 juta, lalu ada umur ekonomisnya selama 5 tahun. Jadi bebannya adalah 6 juta dikurangi dengan 1 juta dibagi dengan 5, hasilnya berapa anak-anak? Oke, itu untuk metode garis lurus. Metode yang kedua di sini adalah metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Nah, itu merupakan penyusutan yang dihitung dengan tarif ganda dari metode garis lurus yang diterapkan pada nilai buku aset setiap tahun. Nah, di sini ada 3 karakteristik untuk metode saldo menurun ganda. Yang pertama adalah beban penyusutan itu
Persentase penyusutan tetap tetapi diterapkan pada nilai buku yang terus menurun. Yang ketiga, yaitu tidak menggunakan garis besar dalam hitungan tahunannya. Untuk formulanya, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu untuk tarif dari double degree imbalance ini. Untuk menentukan tarifnya adalah 2 dikali 100% dibagi dengan umur manfaat. Lalu untuk rumus penyusutannya adalah tarif penyusutan tadi yang kita hitung itu dikalikan dengan nilai buku awal tahun dan juga nilai buku seterusnya. Di sini adalah contoh seperti yang awal tadi contohnya, tapi kita akan ada perbedaan untuk penyusutannya. Pertama kita hitung terkait tarifnya. Jadi kita masukkan 2 kali 100% dibagi dengan umurnya 5 tahun sama dengan 40%. Lalu untuk bebannya adalah nilai harga perolehan itu dikalikan langsung dengan tarifnya. Berarti 6 juta dikali 40%. Hasilnya adalah 2.400.000. Itu untuk tahun yang pertama. Untuk yang kedua, kita pakai nilai buku ya anak-anak. Jadi di sini 6 juta dikurangi dengan 2.400.000. Itu adalah sama dengan 3.600.000. Itu baru dikalikan dengan tarif yaitu 40%. Hasilnya adalah 1.440.000. Begitu juga seterusnya hingga tahun yang terakhir yaitu tahun yang kelima. Oke, sekarang adalah giliran anak-anak semuanya untuk mengerjakan. Di sini Ibu inginkan untuk diskusi kelompok di mana anggotanya itu bisa 5 orang aja, bisa dibagi kelompok 1 dan dibagi kelompok 2. Oke, ini ada ini untuk jurnalnya. Nanti sama ya antara metode garis ganda itu sama, yaitu adalah beban penyusutan di debit. Lalu kita mau kredit akumulasi penyusutan. Di sini ada Excel-nya untuk kalian mengerjakan, silakan bisa di-scan. Tiap kelompok 1 aja nggak apa-apa. Jadi sudah di-scan tiap kelompok? Oke, bagus. Lalu saja kalian buka di LKPD bagian 3. Di situ silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus dan juga metode saldo menurun ganda. Menggunakan metode Excelnya ya, karena bisa menggunakan formula supaya lebih cepat. Untuk waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Cukup? Cukup. Oke, selamat mengerjakan. Baik. Baik, anak-anak. Sudah belum? Sudah. Oke, sekarang kita akan presentasi ya. Tadi di soalnya itu adalah harga perolehannya sebesar 55 juta, ada nilai residu sebesar 5 juta, lalu ada ukur ekonomis selama 5 tahun. Baik, yang pertama presentasinya akan dilakukan oleh kelompok 1. Kelompok ini sudah menceritakan terkait dengan metode garis lurus saja. Sampai lagi semuanya. Boleh untuk penjelasan jawaban sini ya. Untuk beban penyusutan itu ada 55 juta dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun, hasilnya ada 10 juta. Nah kemudian untuk metode garis lurusnya pada tahun pertama sampai kelima itu ada penyusutan juga 10 juta. Dan untuk akumulasi penyusutan itu yang tahun pertama itu 10 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 40 juta, tahun kelima 50 juta. Dan nilai bukunya menghasilkan tahun pertama 45 juta, tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 25 juta, tahun keempat 15 juta, dan tahun kelima 5 juta. Baik, kamu tuh bisa jelaskan nilai buku itu dapat dari mana? Nilai buku itu dapat dari kan awalnya 45 juta. Terus kan setiap tahun itu kan berkurang gitu ya Bu. Jadi itu berkurang 10 tahun gitu Bu. Dan untuk akumulasi penyusutannya itu per tahunnya itu bertambah 10 gitu Bu. Oke, betul. Dari kelompok 2 apakah setuju dengan jawabannya nomor 1? Setuju. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekali. Presentasi kedua oleh kelompok 2. Yang akan menjelaskan terkait metode saldo menurun ganda atau double degree imbalance. Sekarang nanti kelompok 2. Oke, bisa langsung dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ini menjelaskan untuk metode saldo menurun ganda. Jadi kan tarifnya 2 kali 100% dibagi 5 itu berarti hasil 40%. Nah untuk penyusutannya ini dia dari tahun pertama sampai tahun kelima itu berubah-ubah sama seperti penjelasan Diana tadi. Yaitu untuk tahun kedua itu diperoleh dari 22 juta dikali 40% itu pengurangannya 8 juta 200 sama 800 sama menghasilkan
13.200.000. Jadi akumulasinya itu diperoleh dari 22 juta ditambah 13.200.000 jadinya 35.200.000. Dan nilai bukunya ini diperoleh dari 33 juta dikurangi 13.200.000 yaitu 19.800. Begitupun seterusnya sampai bawah. Oke, betul. Dari nomor 1 apakah setuju dengan nomor 2? Setuju. Oke, berarti kita untuk awal dulu. Sekarang kita lagi kan untuk nilai dari penyusunannya beda ya. Nah, untuk jumlahnya apakah bisa menunjukkan jumlah jumlahnya? Di debit apa? Bukan penyusutan. Beban penyusutan. Kalau di kredit akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Oke, betul. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, masih aman ya? Baik, Ibu lanjut. Nah, di realitas sekarang ya, anak-anak itu perusahaan itu menggunakan perhitungan penyusutan manual itu lebih sering untuk keperluan pajak saja ya. Tapi kalau untuk kebutuhan internal, mereka itu sering juga menggunakan aplikasi. Nah, salah satunya yaitu adalah menggunakan Accurate, bisa yang Accurate desktop maupun yang Accurate online. Di sini gua akan menunjukkan sedikit cuplikan terkait bagaimana sih cara menyusunkan aset tetap menggunakan dengan aplikasi online yaitu Accurate. Bisa disimak anak-anak untuk videonya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adi di channel Software Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara input aset tetap dan penyusunan aset di Accurate. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita mengumpul aset tetap, kemudian kategori aset. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk kategorinya. Misalkan tanah, ini kita simpan, kita isi lagi, misalkan bangunan, kita simpan, kemudian percakapan, kemudian yang terakhir peralatan. Nah, sudah kita simpan. Nah, kemudian untuk input aset tetapnya, sini 15 aset tetap, kemudian aset tetap. Nah, untuk nama misalkan mobil Toyota Rush, untuk tanggal beli misalkan Mei 2025. Pakai kita bisa sebut saja 1 Mei 2025. Kemudian untuk aset tidak berwujud ini kita tidak usah cetak. Untuk metode penyusutan kita pilih metode lurus. Nah, untuk akun aset kita pilih kendaraan. Lalu untuk akun akumulasi penyusutan kita pilih akumulasi penyusutan kendaraan. Akun beban penyusutan kita pilih bukan penyusutan kendaraan. Kemudian untuk prioritas 1 umur aset misalkan 8 tahun. Kemudian info lainnya untuk kategori aset kita pilih kendaraan. Kita simpan. Nah, di video ini kita bisa lihat untuk daftar-daftar aset yang kita miliki. Nah, kemudian untuk itu akumulasi penyusunan aset kita lakukan periode N atau proses akhir bulan. Caranya kita menurun perusahaan, kemudian di sini ada proses akhir bulan. Nah, untuk bulan karena kita input aset tetapnya di tanggal 1 Mei, jadi kita perusahaannya masuk di bulan Mei. Nah, kita pilih rasa standar. Nah, untuk pertanggal kita lihat misalkan pertanggal 31 Mei. Jadi kita tampilkan. Nah, di sini sudah muncul untuk akumulasi penyusutan kendaraannya. Nah, seperti itu anak-anak yang di aplikasi Accurate online. Nah, kira-kira menurut kalian apakah lebih mudah menghitung manual atau lebih pakai aplikasi online? Aplikasi online. Nah, kalau jawabannya itu tinggal langsung pilih aja ya, langsung muncul di sini akumulasi penyusutan senilai sekian. Oke, tapi meskipun kalian kayak lebih prefer yang dengan aplikasi online, tapi tentang logikanya, tentang pengetahuannya tetap penting untuk kita ketahui di awal, supaya kita tidak hanya tahu apa, kita tidak mengerti maksudnya bagaimana. Oke, lalu sekarang refleksi sedikit ya. Mungkin ada yang menjelaskan terkait mengapa sih perusahaan itu perlu memilih metode penyusutan dan juga kira-kira apa sih dampaknya untuk laporan keuangan dan juga urusan oleh manajemen. Kita mungkin disuruh jawab. Saya mau jawab dulu ya, Aki boleh silakan. Karena setiap metode itu menghasilkan beban dan nilai buku aset yang berbeda. Sehingga dampaknya metode penyusutan itu mempengaruhi kinerja laba, nilai aset di neraca, dan total pajak yang akan dibayarkan. Oke, betul. Terima kasih, Aki. Nah, selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan bagikan link padat ya ini anak. Kalian bisa langsung klik atau bisa scan di video ini. Sebentar ya. Apakah bisa di scan?
di hari ini. Yang kedua terkait tantangan terbesar apa yang kalian hadapi di waktu itu dan juga minimal dari perusahaan. Yang ketiga terkait preferensi dari pelaksanaan perusahaan, baik dari formal tadi atau manual. Bisa dituliskan di panduannya. Nah ini dari compassionate bahagia. Jadi dari Miss Universe, hal tersebut itu adalah tentang bagaimana prosedur untuk penyusunan di metodenya. Tantangannya adalah mengingat cara untuk tiap metode penyusunan yang berbeda ya, itu sulit ya. Lalu yang ketiga adalah saya berdasarkan penyusunan pakai aplikasi Simple. Oke. Jadi kadang-kadang terima kasih. Nanti gua akan simpan terkait evaluasi ini. Selanjutnya, sebelum ibu akhiri banget nih, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang menyampaikan kendala? Saya tuh. Oke, Afi dulu. Kalau perusahaan nanti metode penulisan dengan jalan itu boleh nggak? Misalnya dari garis lurus ke sambung lurus. Oke, bagus pertanyaannya Afi. Nah, secara prinsip perusahaan itu memang boleh ya mengganti dari metode penyusunannya. Namun harus ada alasan yang kuat dan juga konsisten secara akuntansi. Misalnya karena memang ada perubahan dari pola manfaat asetnya. Dan yang kedua itu juga harus diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi tidak boleh asal-asal ganti aja anak-anak. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Oke, apakah ada lagi pertanyaannya? Oke, sudah cukup ya. Baik, selanjutnya mari kita rangkum dan simpulkan bersama terkait pembelajaran di hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, komponen dari harga perolehan. Yang termasuk seperti apa? Harga beli, harga pengiriman. Oke. Yang kedua, kita juga telah belajar terkait metode penyusunan. Hari ini kita belajar dua metode, yaitu ada metode garis lurus dan saldo ganda. Oke, betul. Nah, terakhir anak-anak sebelum kita pulang, tentunya kita akan ada evaluasi sebentar ya. Di sini kita akan ada kuis singkat, di mana nanti untuk dua orang
duluan untuk dua kali cepat, yaitu adalah Afi dan juga Azalia. Tapi jangan khawatir anak-anak, semuanya di sini kan udah keren banget, hebat banget kan kalau materi terkait juga perolehan dan juga penerbitan dengan baik. Nah, untuk tugas rumahnya atau TR, di sini kan tinggal satu asal di rumah kalian dan juga dihitung ya anak-anak terkait harga perolehannya berapa dan dihitung juga dari negara dulu bersama tuntutannya untuk kira-kira berapa tahun. Lalu untuk penyajian dengan infografis ya anak-anak. Oke. Oke, sebenarnya terkait pembelajaran hari ini, kita awal dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan Aisyah bisa dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa misalkan berdoa di Baik, terima kasih. Ibu akhirnya untuk hari ini terima kasih atas semangatnya. Semoga kalian dapat belajar lebih dari lagi dengan materi ini hingga semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum.